Pemakaian dempul adalah metode perbaikan panel dengan mengisi atau menghaluskan lekukan pada bodi panel. Ini adalah proses penting dalam perbaikan dan dapat digunakan setelah dilakukan ketok atau washer welding. Beberapa pengaman digunakan dalam proses pemakaian dempul, antara lain respirator, kacamata, dan sarung tangan. Respirator dan kacamata melindungi sistem pernapasan dan mata teknisi dari partikel-partikel dempul. Sarung tangan mencegah tangan teknisi terhadap kontak langsung dengan dempul. Inilah alat-alat dan perlengkapan yang digunakan untuk pendempulan. Ini adalah sander dan amplas untuk sanding lapisan dan membentuk permukaan dempul. Mixing plate dan spatula untuk mencampur dan aplikasi dempul pada panel, serta pengumpul debu untuk mengumpulkan partikel-partikel dari proses amplas. Dempul biasanya adalah tipe 2 komponen yang terbuat dari polyester resin. Dempul tipe 2 komponen terdiri dari base dan hardener. Apabila dua komponen dicampur bersama-sama, maka keduanya akan bereaksi secara kimiawi dan mengering pada suhu ruangan. Ada dua langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan penanganan lapisan dan aplikasi pendempulan. Dalam penanganan lapisan, lapisan cat asli, karat, dan kotoran harus dihilangkan dari permukaan lapisan. Dan tepi dari lapisan cat asli harus mengalami feather edge, dibersihkan, dinetralisir, dan diaplikasi dengan primer. Pendempulan meliputi mencampur, aplikasi, dan mengeringkan serta standing permukaan dempul. Sekarang kami akan menjelaskan setiap proses sesuai dengan urutannya. Lapisan cat asli atau karat pada area yang rusak harus dihilangkan dengan sander karena dapat mengurangi daya rekat. Pertama-tama, memperkirakan besarnya kerusakan. Untuk memperkirakan kerusakan, amatilah refleksi pada permukaan panel dari lampu fluorescent atau rabalah area kerusakan dengan tangan Anda. Gunakanlah single action sander untuk menghilangkan lapisan cat dan karat dan tempelkan amplas kira-kira 60 grit pada single action sander. Ingat bahwa sander harus di-setel pada kecepatan yang benar sebelum digunakan pada panel, dan untuk mengerjakan area yang rumit atau kecil, dianjurkan untuk menurunkan rentang kecepatan. Demikian pula start sander hanya setelah diset pada permukaan kerja dengan suatu kemiringan. Area kerusakan biasanya memiliki bentuk membulat. Untuk menghilangkan lapisan cat asli, gerakkanlah sander dengan mengikuti kontur permukaan ini. Pelaksanaan sanding pada permukaan segi 4 tidak dianjurkan karena akan mempersulit pendempulan berikutnya. Apabila Anda meraba lapisan cat asli, Anda akan merasakan ketebalannya. Feather edging adalah proses mengamplas tepi dari area kerusakan untuk membuat kelandaian. Dual action sander adalah alat yang sangat ideal untuk feather edging. Tempelkan amplas 120 grit pada sander dan tepatkan amplas dengan lubang pada disk. Kemudian hubungkan selang udara dan exhaust hose. Exhaust hose digunakan untuk mengumpulkan partikel hasil proses amplas ke dalam pengumpul debu. Setel kecepatan sander. Apabila terlampau rendah akan memerlukan waktu yang lebih lama untuk sanding. Bila terlampau tinggi, sander akan membuat permukaan kerja bergetar sehingga tidak dapat membuat feather edge yang halus.
Aplikasikan sander pada permukaan kerja. Satu sisi sander harus diangkat sehingga ada jarak kira-kira 10 mm seukuran jari kelingking Anda di antara permukaan kerja dan sander disk. Dan gerakan sander di sepanjang tepi lapisan cat. Pastikan agar tidak menggerakkan sander tegak lurus pada tepi lapisan cat karena akan mengupas sebagian lapisan sehingga tidak dapat menyelesaikan feather edging dengan benar. Mari kita lihat proses feather edging yang sebenarnya. Mengamplas tepi lapisan cat untuk membuat permukaan yang rata dan halus. Feather edge yang tidak rata akan membuat permukaan dempul tidak halus. Setelah proses feather edge, hilangkan debu dari permukaan. Gunakan air duster untuk meniup partikel hasil proses amplas dan hapuslah permukaan dengan lap yang telah dibasahi cairan pelarut minyak. Dan hapuslah lagi dengan kain lap yang bersih. Primer digunakan untuk mencegah karat dan meningkatkan adhesi dempul. Primer diaplikasi dengan menggunakan spray gun atau kuas. Harap Anda ikuti instruksi pabrik pembuatnya, karena metode aplikasi primer berbeda antara satu merek dengan merek lainnya. Di dalam kontainer, dempul dasar terpisah dalam bentuk padat dan cair. Pemisahan ke dalam bentuk padat dan cair juga berlaku pada hardener. Campurlah dengan baik sebelum digunakan. Ambil sejumlah dempul dasar yang Anda perlukan dan tempatkan pada mixing plate. Kemudian ambil sejumlah rasio hardener yang tepat. Rasio material yang digunakan di sini adalah 100 bagian dempul dasar berbanding 2 bagian hardener. Gunakan spatula untuk mencampur dempul dasar dan hardener. Apabila dempul dasar dan hardener dicampur bersama, campuran ini bereaksi secara kimiawi dan mengering. Sebelum mencampur, cek bahwa rasionya sudah benar. Dempul dasar dan hardener harus dicampur dengan baik. Berlatihlah melakukan pencampuran ini sehingga Anda dapat menyelesaikan dalam tempo 60 detik. Demikian pula harap diingat bahwa campuran mulai bereaksi pada saat keduanya dicampur bersama. Oleh sebab itu, campuran harus dicampur dan diaplikasi secara cepat. Apabila Anda terlampau lama mencampur, maka campuran akan mengering dan Anda tidak akan dapat menggunakannya. Untuk latihan mencampur dengan cepat, gunakanlah hanya dempul dasar saja. Gunakan sudut spatula untuk mencampur dempul. Kemudian, tahan spatula seperti ini. Gunakan untuk mengangkat kira-kira sepertiga dempul, balikkan, dan tarik ke bawah. Pada saat Anda menarik spatula, tekanlah terhadap mixing plate untuk mengikis semua dempul dari spatula. Sekarang baliklah gerakannya menggunakan permukaan spatula yang sebaliknya. Bila Anda mendorong spatula ke atas, perhatikan untuk menyekop dempul dari mixing plate. Latihlah gerakan ini sampai Anda dapat melakukannya dengan lancar dan berirama. Proses berikutnya adalah aplikasi dempul. Pertama-tama, perkirakan rentang area yang akan diaplikasi dempul. Aplikasikan dempul kira-kira 10-20 mm lebih lebar dari bagian feather edge. Kemudian putuskan posisi berdiri Anda. Posisi yang terbaik adalah area di mana Anda dapat dengan mudah menjangkau kerusakan yang paling jauh tanpa meregang. Awalnya, ambil sedikit dempul pada spatula dan tekankan dengan sempurna terhadap permukaan metal. Jadi, mengaplikasi lapisan dempul yang tipis ke seluruh permukaan.
Pada saat ini, sudut spatula harus diangkat hampir tegak lurus. Ini memungkinkan dempul melekat dengan baik pada permukaan metal. Proses berikutnya adalah membangun dempul pada permukaan kerja. Ambil sejumlah dempul pada spatula dan dengan menggerakkan pinggul, lutut, dan siku, aplikasikan dempul. Pertahankan spatula hampir tegak lurus terhadap permukaan kerja, dan pada saat Anda mendekati pertengahan area kerusakan, miringkan spatula secara bertahap sambil mengurangi tekanan aplikasi pada permukaan kerja. Tekanan harus berkurang apabila telah melewati pertengahan area kerusakan. Setelah Anda melewati pertengahan, miringkan secara bertahap spatula dan tambahkan tekanan aplikasi pada permukaan kerja. Pada saat Anda mencapai tepi yang dicat, kikiskan spatula agar tidak ada dempul yang tertinggal pada area yang tidak rusak. Aplikasi berikutnya harus menutupi sekurang-kurangnya sepertiga dari aplikasi dempul sebelumnya. Kemudian gerakkan spatula pada arah yang berlawanan dan haluskan dempul untuk membentuk permukaan yang merata. Sudut spatula harus lebih datar dan dekat dengan permukaan kerja dengan tekanan aplikasi yang lebih kecil. Gunakan spatula untuk mengikis tepi dempul. Dalam membangun dempul, sudut spatula juga diubah. Pada aplikasi pertama, aplikasikan dempul dengan mengikis cat di sepanjang feather edge. Kemudian dari aplikasi berikutnya, kikis permukaan metal sehingga tidak ada gelembung udara yang tertinggal dalam dempul. Dalam mengisi lekukan, pastikanlah untuk membangun dempul lebih tinggi dari permukaan aslinya. Setelah aplikasi dempul, pastikanlah untuk mencuci spatula segera dengan solvent. Apabila dempul pada spatula mengering, spatula tidak dapat digunakan lagi. Selama reaksi kimia, dempul menimbulkan panas. Oleh sebab itu, pastikanlah bahwa dempul telah dingin sebelum dibuang. Aplikasi dempul memerlukan kecepatan dan ketepatan. Pada awalnya, latihlah aplikasi dempul tanpa hardener. Dempul dapat dikeringkan pada suhu ruangan. Apabila Anda ingin mempercepat pengeringan, tunggulah sampai permukaan dempul dapat disentuh. Kemudian aplikasikan panas hingga 50 derajat Celcius. Setelah dempul mengering, proses berikutnya adalah sanding permukaan dempul. Untuk memastikan bahwa dempul telah kering, amplaslah sedikit permukaan dempul. Apabila partikel hasil proses amplas mudah jatuh, pertanda sanding telah memungkinkan. Tempelkan amplas 80 grit pada orbital action sander dan tepatkan amplas pada lubang disk. Kemudian, hubungkan selang udara dan exhaust hose. Setel kecepatan sander. Setel kecepatan putaran sander pada tingkat yang tidak menyebabkan permukaan kerja bergetar, tapi akan memungkinkan operasi yang lembut. Tahan sander dan jaga postur yang memungkinkan Anda menggerakkan sander dengan bebas. Hanya diperlukan tenaga yang minimal saja
untuk menekan sander terhadap permukaan kerja, sehingga sander sedikit menyentuh permukaan dempul. Ulangi sanding berkali-kali sampai semua permukaan mencapai bentuk asli. Pastikan untuk tidak merusak permukaan cat di sekitarnya. Tempelkan masking tape untuk mencegah area sekitar tidak tergores. Apabila Anda melihat ada bagian yang rendah pada permukaan dempul saat sanding, hentikanlah sanding. Tiuplah partikel hasil proses amplas dengan air duster gun, hilangkan grease pada area, dan isilah bagian yang rendah dengan dempul. Selanjutnya, apabila Anda menjumpai bare metal, gunakanlah palu lancip untuk mengetoknya ke dalam, karena ini terlampau tinggi dibanding area sekitarnya. Dan hilangkan dempul dari sekeliling bare metal. Tiuplah partikel hasil amplas dengan air duster gun. Hilangkan grease pada area, dan isilah area dengan dempul. Sanding telah selesai. Apabila telah terlihat feather edge yang tipis, gunakanlah hand block untuk menghaluskan permukaan dan tempelkan amplas 120 grit pada sander. Kemudian tetapkan posisi berdiri Anda. Posisi terbaik adalah area di mana Anda dapat menjangkau dengan mudah kerusakan yang terjauh tanpa meregang berlebihan. Tempatkan hand block sedemikian sehingga sedikit menyentuh panel dan mulailah sanding. Gunakan siku dan bahu Anda untuk menggerakkan hand block secara berirama dan paralel dengan permukaan kerja. Ubahlah arah sanding, horizontal, diagonal, dan vertikal. Tipe panel pintu ini dapat disanding terbaik dengan mengikuti proporsi berikut. 70% arah horizontal, 20% arah diagonal, dan 10% arah vertikal. Apabila memiliki bentuk melingkar, arah sanding harus dilakukan secara merata di semua arah. Apabila partikel hasil amplas melekat pada amplas pada saat sanding, gunakanlah selalu sikat untuk melepas partikel tersebut agar kondisi sanding yang terbaik dapat terjaga. Pada saat pengamplasan dempul, hal terpenting adalah selalu cek kondisi permukaan. Oleh sebab itu, cek dengan menggunakan R-gauge dengan original curve atau straight gauge. Demikian pula gunakan tangan Anda untuk cek kehalusan permukaan dempul, termasuk beda level antara dempul dan cat. Hal penting lainnya adalah sanding permukaan dempul sambil selalu memperhatikan tepi dempul. Pastikan adanya lapisan tipis dempul di sekitar bagian feather edging. Demikian pula pastikan bahwa Anda tidak berlebihan sanding karena hal ini akan menimbulkan beda level antara dempul dan cat. Setelah meniupkan udara, cek permukaan dempul terhadap adanya lubang-lubang kecil. Apabila ada lubang-lubang kecil, setelah menghilangkan grease pada permukaan, kikiskan dempul ke dalam lubang dengan menggunakan spatula. Gunakan amplas 240 grit untuk menghilangkan goresan amplas dari amplas 120 grit. Dan gerakkan hand block lurus menyilang area sanding. Cek bahwa goresan amplas telah hilang semua dan proses aplikasi dempul telah selesai. Berakhirlah penjelasan tentang pemakaian dempul. Silakan lihat petunjuk latihan untuk informasi metode perbaikan lebih lanjut.